memang ada pada waktu itu ingin memotong keputusan-keputusan tim itu. Maksudnya tidak boleh ada sanksi ke pengurus PSSI. Waktu itu kan. Ya, itu urusan FIFA, tidak boleh Indonesia. Begitu. Nah, ketika saya masuk istana itu juga, pejabat tinggi lah itu kira-kira. Iya, ketika saya masuk istana juga ada presiden menyampaikan itu. Tapi saya bilang nggak bisa. Ini soal hukum pidananya ada. Tetapi seumpama hukum pidana itu sudahlah kita serahkan ke aparat penegak hukum, jangan kita. Tetapi pengurus ini harus ada tindakan dari kita. Ya, rekomendasi kan banyak ya, perbaikan semua stadion dilakukan. Pergantian pengurus harus PSSI. ada pergantian pengurus. Wah, itu tarik menarik tuh. Ada yang nggak setuju, yang bersangkutan nggak mau dan sebagainya. Udah masuk ke pidana kalau nggak mau. Akhirnya komprominya kan, ya udah ganti musyawarah luar biasa dipercepat, lalu diadakan pergantian secara baik-baik gitu. Nah, soal hukumnya yang menarik kan, orang Kanjuruhan itu meminta agar itu dimasukkan ke pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat. Nah, saya setuju karena korbannya 153 orang. Itu rasa dan mati berdesak-desakan dengan sangat mengerikan dari kesaksian-kesaksian orang yang masih hidup maupun yang sempat memvideo. Saya setuju. Tapi pada waktu itu kan Komnas HAM sudah membuat keputusan ini bukan pelanggaran HAM berat. Oleh Komnas HAM. Kalau mau dianggap kriminal, ini adalah kejahatan atau kelalaian biasa. Lalu kita akan tegas lagi waktu kita ke istana begitu ya. Datang ke istana, terus kemudian kita ketemu presiden. Saya tuh berharap presiden pengen tahu gitu, apa fakta-fakta di belakang itu semua yang ditemukan. Karena kan kita lihat video yang dikumpulkan orang-orang yang sampai akhir mautnya mereka merekam begitu ya. Dan orangnya sudah tidak ada. Kita waktu itu kan review video-video itu. Semua kita punya videonya. Kita punya waktu itu. Nah, saya berharap begitu. Tetapi presiden tidak punya waktu banyak, tapi mengatakan tiba-tiba ketika menyampaikan bahwa sanksi akan seperti apa dan sebagainya, tiba-tiba presiden Jokowi mengatakan hati-hati bahwa itu tidak boleh begitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blogspot. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Di video kali ini kita akan melihat diskusinya di ruang sahabat Mahfud MD Official, di mana Profesor Renal Kasali sebagai guru besar ekonomi dan sosial entrepreneur, dan dulu ya selalu digadang-gadang sebagai profesor pendukungnya pemerintahan Jokowi. Nah, di sini akan membahas di mana Mahfud MD menekankan pentingnya bersikap kritis terhadap ketidakadilan meski ia pernah berada dalam pemerintahan. Ia menegaskan bahwa kritiknya bukanlah bentuk kekecewaan, melainkan upaya untuk memperbaiki sistem. Renal Kasali juga menegaskan bahwa mereka bukanlah pembenci. Jadi kalau misalnya pembenci mau bagaimanapun, mau melakukan hal yang baik atau buruk, ya akan benci. Tapi Renal Kasali menyebutkan bahwa dia merupakan orang-orang yang rasional, yang menyuarakan kebenaran dengan cara yang benar. Jadi di saat dia mengasih kritik bukan membenci, tapi menggunakan akal dan logikanya secara benar. Yuk tonton videonya. Banyak berkecimpung sehari-hari di dunia akademik sebenarnya, meskipun orang sering menyebutnya sebagai aktivis juga. Bahkan sering orang menyebut Pak Renal Kasali, teman saya ini Pak Renal, selamat datang Pak Profesor Renal Kasali. Ini adalah guru besar di Fakultas Ekonomi UI, Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEB ya? Sekarang namanya FEB. FEB sekarang namanya ya. Beliau sangat dikenal juga sebagai socialpreneur ya. Saya bukan ahli ekonomi, tapi setiap mendengar penjelasan beliau tentang ekonomi maupun tentang masalah-masalah sosial dan politik, itu terasa saya langsung nyambung karena beliau menyampaikannya dengan enak. Bahkan bukunya Disruption itu saya kira menjadi bacaan semangat atau jutaan dosen dan mahasiswa saya kira di Indonesia ini.
Dan saya beruntung bisa berkenalan dengan beliau, Pak Profesor Renal Kasali. Pak Renal, saya akan menyerahkan ke Mas Rizal lagi. Terima kasih Prof. Mahfud, Pak Rizal. Prof Renal, makasih sudah hadir, Prof. Sama-sama, Pak Rizal. Ya, saya sebelum mulai dengan Prof, saya akan menyampaikan dulu kepada netizen, kepada pemirsa bahwa ini episode Ruang Sahabat yang kalau boleh dibilang unik atau spesial lah, karena mempertemukan dua sahabat yang sebenarnya punya latar belakang yang berbeda. Prof Mahfud MD adalah seorang guru besar hukum di Jogja. Prof Renal Kasali adalah seorang guru besar ekonomi di Jakarta. Ekonominya mikro lagi, manajemen Sangat gitu ya. mikro. Sangat mikro ya, Prof. Mikro, ya. Lalu Pak Mahfud itu lama berkecimpung di dalam pemerintahan. Sekarang sebagai tidak lagi tapi mantan pejabat, lamalah di pemerintahan. Prof Renal justru lama di luar pemerintahan. Ya, sebagai akademisi Pak Mahfud di pemerintahan, Prof Renal sebagai akademisi di luar pemerintahan yang sekarang menjadi social entrepreneur. Ya gitu ya, Prof ya? Ya, kurang lebih begitu. ya. Tetapi kesamaannya, mereka dua-duanya tidak henti-hentinya punya kesadaran untuk sharing ke publik tentang bagaimana kita mensikapi perkembangan yang muncul, bagaimana seharusnya negara ini dibangun dengan baik. Itulah yang mempertemukan antara kedua, menurut saya nih, antara kedua sahabat dua besti ini, Prof Renal dan Prof Mahfud, adalah kesamaan nilai tentang apa yang harus dilakukan untuk bangsa, untuk maju, adil dan makmur. Kira-kira begitu ya, Prof ya? Mudah-mudahan. Usahakan ke situ. Melihat kedekatan antara Prof Renal dan Prof Mahfud. Pertanyaannya, apa yang membuat Prof Renal itu mau datang di tengah kesibukan Prof Renal sekarang ini hadir di podcastnya Pak Mahfud? Ya, saya sebetulnya masih agak galau karena begitu banyak pujian gitu ketika saya mulai di sini diperlakukan, dikatakan sebagai orang baik dan lain sebagainya. Saya merasa kadang-kadang, waduh, saya rasanya punya banyak kekurangan juga Prof Mahfud ya. Tapi saya tersanjung sekali sebenarnya itu. Tapi baiklah, kita berteman justru pada saat Prof Mahfud tidak sedang menjadi pejabat. Sebelum jadi Menko. Sebelum jadi Menko. Sudah menjadi Menteri Pertahanan. Saya sudah berhenti dari Ketua MK ya. Ketua MK sudah tidak menjabat sebagai Ketua MK, baru selesai menjadi campaign manajernya Prabowo. Kan beliau campaign manajernya. 2004 ya. Prabowo kalah, Jokowi berjaya, relawan Jokowi semua ke sana. Kadang-kadang kan saya juga dianggapnya relawan, padahal saya bukan relawan juga gitu ya. Kita profesional pada bidang kita begitu. Tapi ya karena mereka melihat kita sering memberi pendapat dan lain sebagainya. Tapi saya bertemu pada saat lagi pansel KPK kita ya. Pansel di KPK. Kita bikin foto, ada Mas Imam di situ bikin foto, kita gaya mafia gitu ya. Pakai kacamata, saya begini gitu, coba bayangkan. Kakinya harus begini gitu ya. Prof Mahfud juga satu di situ pakai kacamata. Di KPK kita pakai pansel. Pansel. Kita pakai kacamata hitam begitu. Terus ada Saldi Isra sama siapa satu lagi ya. Itu kita berempat. Imam Prasojo. Ya. Nah, itu kita menghibur hati lah ya, karena kita melakukan pemilihan ini tidak mudah. Kita harus cari orang yang benar-benar pas ya untuk pemberantasan korupsi. Nah, jadi kita berteman, kita ngobrol. Saya punya keyakinan bahwa Prof Mahfud ini orang yang benar-benar bisa kita andalkan untuk penegakan hukum. Sejak saat itu dan juga unified, menyatukan. Ya, maka kita sering ngobrol. Padahal bidang saya kan sangat mikro. Fakultas Ekonomi yang tampil tuh ekonom. Saya ini bidangnya manajemen. Ya, barangkali juga dulu tidak dianggap begitu ya. Tapi persoalan bangsa itu kan harus diatasi secara kesatuan begitu ya. Jadi tiba-tiba saya keseret-seret dan disitulah kita bertemu. Ketika kita bertemu dan kemudian ngobrol, Mas Renal apa kabar itu, ada masalah begini, kita saling ngobrol aja, langsung klik lah gitu, langsung klik. Jatuh cinta pada pertemuan pertama lah kira-kira gitu. Tapi saya sudah tahu Prof Mahfud itu siapa, bagaimana bersama dengan Gus Dur itu bagaimana. Saya sudah dari dulu, dan saya senang ketika Prof Mahfud memegang MK, mengepala MK. Itu terobosan-terobosannya menurut saya amazing ya, menjadi contoh di tahap-tahap awal ya, tahap-tahap awal Mahkamah Konstitusi. Jadi saya pikir, kok orang seperti Prof Mahfud tidak lagi berkiprah di negara kita.
sayang dong, begitu kan? Nah, di negara kita ini kan orang suka menilai orang di kotak-kotakan begitu ya. Ya inilah yang ingin saya lepaskan gitu ya. Hindarkan ya. Nah, saya tidak bisa masuk di pemerintahan. Saya bukan orang makro. Ya, saya juga tidak punya apa ya, jalan ke sana begitu ya. Oleh karena itu tugas saya adalah menolong orang-orang yang memang punya panggilan dan memang tepat berada di pemerintahan. Jadi saya memberikan support semaksimal mungkin ketika saya lihat Prof Mahfud, ini sih harus disupport semaksimal mungkin apapun saya pikir. Itu makanya ketika beliau jadi Menko, Prof Renal, saya catat beberapa kali Pak Mahfud itu mengajak Prof Renal masuk dalam sebuah tim, ya Pak Mahfud ya? Ya. Saya lihat ada tim ahli saber pungli. Pertama saya ketika mereformasi saber pungli sapu bersih, pungutan liar. Awal-awal jadi Menko Pak ya? Awal-awal jadi Menko, saya minta Pak Imam Prasojo, kemudian ada Uceng gitu ya. Ferry Amsari. Mari kita atur ini bagaimana memberantas pungli, dan memang pada waktu itu pungli-pungli yang dibayangkan ketika pembentukan saber pungli sudah mulai membaik, karena kan dulu pungli-pungli kan ada di pelayanan yang langsung bayar, langsung bensin apa. Sekarang kan sudah pakai itu semua kan, pakai top-up pakai digital. Sudah mulai yang pungli-pungli yang liar kecil kayak gitu tuh sudah mulai bisa diatasi pada waktu itu. Nah, sekarang pungli-pungli besarnya yang di balik meja ini yang masih jadi masalah bagi kita, karena soal mental lah akhirnya kan, mental pejabat, kemudian birokrasi, budaya birokrasi dan sebagainya. Harganya makin mahal. Harganya makin mahal. Ya. Kalau dulu kan eceran kan, kalau Anda antri di bank ingin dia layani lebih dulu kan, kasih aja nih yang jaga di depan dong, tolong 50.000 saya antar di depan gitu, nggak usah antri lagi. Nah itu sudah ndak ada, semuanya sudah pakai. Kamu mau sekarang ini tinggal pakai ini kan, ambil tab nomor berapa, duduk di situ. Itu antara hasil saber pungli ya? Iya, sehingga yang itu sudah mulai ndak ada. Tapi yang paling cukup banyak muncul di media ketika Prof Renal dikontak oleh Pak Mahfud, diminta untuk masuk menjadi tim gabungan pencari fakta kerusuhan Kanjuruhan. Itu gimana ceritanya Pak? Ya begini. Nanti Prof Renal saya juga minta cerita itu. Ya begini. Waktu itu tiba-tiba awal Oktober ya, kalau nggak salah 1 Oktober tuh habis hari upacara kesaktian Pancasila itu, saya sedang di upacara di Halim gitu. Terus ada berita kalau terjadi kerusuhan sepak bola di Kanjuruhan. Ya, di Malang ya. Di Malang itu. Saya ikuti ininya, ini sudah turun, PSSI turun, polisi turun dan sebagainya. Tiba-tiba saya ditelepon oleh Presiden. Pak Mahfud, ini pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta. Pak Mahfud diminta di situ. Terus Pak, saya tidak pernah nangani sepak bola, saya bilang. Langsung aja nanti PSSI, Menpora dan sebagainya kan ada Pak di situ. Enggak, saya minta Pak Mahfud yang jadi. Kata Presiden nih? Iya, kata Presiden. Terus agak panik juga, saya mau kerja apa nih, urusan sepak bola saya nggak ngerti. Akhirnya saya mikirin beberapa orang, teringatlah ini Pak Renal ini. Saya telepon langsung kepikir sahabat yang orang mikro ini ya. Ini mungkin nggak ngerti sepak bola juga, tapi pikirannya logiknya kan bagus, logik orang pasti percayalah kalau Pak Renal yang ikut. Tapi kita tahu kan beliau sebagai social entrepreneur, kemudian saya menganggapnya juga sebagai motivator ya, yang luar biasa. Kemudian masyarakat pasti percaya. Ya, karena butuh pengakuan publik. Orang ini benar. Kalau urusan teknis hukum, teknis prosedur kan sudah ada yang dari PSSI ada, dari hukum ada. Nah, Pak Renal itu jadi simbolnya di situ. Saya langsung telepon beliau, Pak Renal sehat. Gitu. Mau nggak bergabung itu? Iya, insya Allah. Nah, di situ aja lalu beliau bergabung ke tempat itu. Nah, nanti berikutnya pertimbangan apa yang menyebabkan Pak Renal langsung mau ketika itu, saya kira nanti Pak Renal bisa menjelaskan. Tetapi peran Pak Renal Kasali di dalam tim itu memang sangat-sangat membantu saya. Karena di tim itu kan ada proksi juga kan, orang yang ingin menggagalkan
tindakan tegasnya harus gini macam-macam kan, ada yang masuk agar jangan sampai gitu SSI. Tapi banyak kepentingan lah Pak ya. Pak Rinal di situ bicara secara objektif, mengarahkan kita gitu, sehingga pada akhirnya tim tuh berhasil selesai dengan baik dan dengan kompak pada akhirnya gitu. Oke Pak Mahfud, itu cerita Pak Mahfud. Nah saya membaca media sosialnya Pak Renal, ternyata ada kisah di balik itu. Pengen dengar langsung dari Prof Renal. Sebagai seorang sahabat, rupanya saya terenyuh Pak. Saya terenyuh sama baca. Karena ketika Pak Mahfud membentuk itu kan saya hampir di samping Pak Mahfud setiap saat. Jadi tahu betul perkembangan ketika Bapak menelpon Prof Renal. Tapi ketika satu waktu saya membaca Instagramnya, saya pengen Prof Renal mencoba coba diceritakan Prof. Jadi ini memang cerita ini baru saya ceritakan belakangan. Saya cari kesempatan untuk menunjukkan kepada masyarakat betapa kalau ada panggilan itu kita harus tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Sebetulnya saya saat itu sedang berada di kamar ICU. Itu dia, itu yang penting diceritakan. Sendirian, ini bunyinya titut itu sendiri saya tidak ditemani saya. Saya baru pasang ring di Singapura ya. Dan itu 3 ring sekaligus dipasang, tapi ini yang kedua kali begitu ya. Di Singapura ya? Di Singapura, bukan di Jakarta ya? Bukan di Jakarta. Baru dengar ya. Baru tahu kan Pak? Ini makanya saya baca di medsosnya jadi pengen diceritain sahabatnya itu seperti apa. Ini real bestie nih. Saya lihat begitu, kan HP ada di kita karena kita harus hubungin keluarga, memberitahu apa. Jadi saya nyala dan saya hanya angkat yang penting begitu ya. Tuh ya ada telepon masuk, Prof Mahfud. Saya angkat. Walaupun ini selangnya sedang ada di mana, kabel masih di mana-mana gitu. Ini bunyinya titut gitu ya kan, tahu sendiri kan. Terus yang Pak Mahfud saya tanya, Pak Renal sehat kan? Sehat Prof. sehat kabel operasi. Karena saya tidak pernah memamerkan kondisi saya sedang sakit. Ya. Bagi saya pantang. Saya bukan orang yang mengharapkan belas kasihan, pamer bahwa kita sedang dalam lemah atau apa. Bagi saya itu pantang doa, gitu ya. Segala macam gitu ya. Ya saya berdoa. Saya juga ada kawan-kawan yang mendoakan, 1-2 tahu, tetapi saya tidak sebarkan. Nah, tapi ketika Prof Mahfud mengatakan sehat kan, saya harus jawab sehat. Karena saya tahu Prof Mahfud ini pasti ada sesuatu yang penting. Ada sesuatu yang penting. Jadi saya tidak ingin beliau mengatakan, kalau gitu jangan dulu. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Karena saya ini juga pemasangan ring yang kedua. Jadi saya bisa prediksi setelah ini saya akan berapa lama dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kemudian Pak Renal, saya minta tolong. Kita mau masuk ini. Pak Renal tahu ada kejadian ini. Ya saya antara tahu dan tidak tahu begitu ya. Tapi setelah saya baca, ngeri juga ya, yang meninggal banyak sekali. 153. Wah, mengerikan bagi saya. Nah, saya minta tolong Pak Renal. Saya nggak ngerti bola Prof Mahfud. Saya tidak pernah menjadi pengamat bola dan saya tidak memperhatikan sepak bola begitu. Nggak apa-apa Pak Renal. Saya perlu Pak Renal sebagai ini supaya orang percaya bahwa kita bisa melakukan ini klarifikasi, kita mencari fakta. Saya nggak pakai pikir panjang, saya langsung bilang siap Prof Mahfud, kapan kita rapat? Saya langsung begitu di atas tempat tidur ini. Ya, ketika selang banyak bunyi titut begitu ya. Ya, tapi saya harus dengan tegar mengatakan ini penting kayaknya. Ketika kita tidak mau melakukan atau tidak bisa melakukan kita sendiri di depan, maka ketika ada kesempatan kita harus punya panggilan di situ. Apalagi ini Prof Mahfud begitu. Ya sudah, saya katakan iya. Terus kemudian saya ketemu dokter saya bilang hari ini udah bisa pulang gitu ya. Disuruh naik tangga, nyebrang jalan dan sebagainya. Oke, saya lakukan. Udah, terus saya tanya udah bisa pulang. Fotonya udah 2 hari kemudian kita udah rapat. Dan saya kan ikut Prof. Saya membatasikan. Setelah kita rapat kan kita dibawa ke Bogor Prof. Supaya tidak ada yang bisa mempengaruhi. Saya ingat sampai jam 12, jam 1 malam kita rapat. Dan Prof Renal hadir di situ. Setelah baca bahwa ternyata habis operasi, saya berpikir berarti malam-malam itu ketika kita lembur sampai jam 1 itu masih basah ringnya Prof Renal itu. Ya kita juga mengukur diri. Saya bukan sembarangan juga Prof Mahfud. Saya ngukur diri, saya tanya, dan saya udah yang kedua kali. Saya lihat kemungkinan saya bisa ini lakukan. Jadi saya bukan melakukan juga membabi buta ikut. Wah, pokoknya saya apapun juga saya ditanggung apapun gitu ya. Kita juga tidak mau merepotkan orang kan. Saya tidak ingin sampai di sana tiba-tiba Prof Mahfud harus sediakan ambulans buat saya. Malah merepotkan orang lain. Saya mengukur itu semua, dan ketika saya tahu ini bisa, dokter saya bilang enggak apa-apa. Zaman sekarang tuh begini keadaannya, begini ini kita bisa prediksi. Ya sudah, saya jalankan begitu. Memang sampai malam kita, dan
saya masih ingat tadinya kan kita rencana 2 minggu. Iya. Terus tiba-tiba Pak Mahfud bilang ini kita harus 1 minggu sudah selesai. Saya nggak tahu pertimbangannya apa di 1 minggu. Ya sudah, ketika beliau mengatakan 1 minggu, kita tidak ada kata lain, siap. Di dalam tim kita kan ada Pak Doni Monardo, itu karena saya baru saja diminta itu kan, tiba-tiba siang-siang saya diminta suruh press conference. Iya, saya minta. Mestinya Pak Mahfud kan? Prof Mahfud ke istana, saya bersilah Prof Renal pimpin Prof, jumpa persnya. Gimana ini, kenapa nggak yang ahli hukum, kenapa nggak yang ahli bola? Pak Riza minta saya yang maju ke depan. Ya sudah, saya cerita begitu. Saya ceritakan dari fakta-fakta yang ada, artinya kan kita tidak mengatur yang benar apa yang terjadi, itu kita ceritakan. Saya ceritakan, tapi setelah itu teman-teman bilang, waduh itu ada resikonya nih. Terus teman-teman ada bercerita, saya diikutin orang, saya begini begitu, ada tuh di antara mengatakan begitu. Pak Doni langsung bilang begini sama saya, Doni Monardo. Beliau kan Kopassus ya, almarhum Pak Doni. Almarhum Pak Doni ya. Terus dia bilang, Pak Renald, kalau ada merasa ada curiga, ada apa, kontak saya. Itu semacam support moral begitu ya. Saya ada orang di mana-mana ya. Kontak saya begitu. Oh iya, siap Prof. Saya katakan, Pak Doni siap, saya bilang begitu. Udah, kita tidak merasa takut juga sebetulnya begitu. Tapi teman-teman mengingatkan begitu ya, bahwa itu ada begitu. Kira-kira begitu Pak. Ya, dan ini Pak ya, Pak, rekomendasinya efektif kan Pak? Ya, memang ada pada waktu yang ingin memotong keputusan tim itu. Maksudnya tidak boleh ada sanksi ke pengurus PSSI. Waktu itu kan. Ya, itu urusan FIFA, tidak boleh Indonesia begitu. Nah, ketika saya masuk istana itu juga pejabat tinggi lah itu kira-kira. Iya, ketika saya masuk istana juga ada presiden menyampaikan itu. Tapi saya bilang nggak bisa. Ini soal hukum pidananya ada. Tetapi seumpama hukum pidana itu sudahlah kita serahkan ke aparat penegak hukum, jangan kita. Tetapi pengurus ini harus ada tindakan dari kita. Ya, rekomendasi kan banyak ya, perbaikan semua stadion dilakukan. Pergantian pengurus harus PSSI. ada pergantian pengurus. Wah, itu tarik menarik tuh. Ada yang nggak setuju, yang bersangkutan nggak mau dan sebagainya. Ya udah masuk ke pidana kalau nggak mau. Akhirnya komprominya kan, ya udah ganti musyawarah luar biasa dipercepat, lalu diadakan pergantian secara baik-baik gitu. Nah, soal hukumnya yang menarik kan, orang Kanjuruhan itu meminta agar itu dimasukkan ke pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat. Nah, saya setuju karena korbannya 153 orang. Itu dahsyat sekali. Dahsyat 130 dan mati berdesak-desakan dengan sangat mengerikan dari kesaksian-kesaksian orang yang masih hidup maupun yang sempat memvideo. Saya setuju. Tapi pada waktu itu kan Komnas HAM sudah membuat keputusan ini bukan pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM. Kalau mau dianggap kriminal, ini adalah kejahatan atau kelalaian biasa. Loh, kita kan tidak boleh pemerintah menyatakan satu pelanggaran itu pelanggaran HAM berat atau bukan kalau Komnas HAM bilang bukan. Iya kan? Ya kita serahkan ke aparat. Secara undang-undang kewenangannya di Komnas HAM. Di Komnas HAM, bukan pemerintah ya. Secara undang-undang di Komnas HAM, sehingga pada waktu itu kita serahkan ke kriminal umumnya aja dan terus diadili di Jawa Timur. Tapi usaha dari korban-korban Kanjuruhan untuk minta itu diusut dalam pelanggaran HAM berat terus berlangsung. Saya bilang ya ke Komnas HAM, suruh ngubah rekomendasinya kalau mau, kalau enggak ya enggak bisa. Berdasar undang-undang pemerintah enggak boleh dong sembarangan nyuruh pelanggaran HAM berat. Tapi bagi kita penataan PSSI-nya sudah berhasil kan, sampai sekarang tambah baik kan, dan lebih baik dari pengurus sebelumnya. Sekarang udah baik kan, ya itu salah satu hasilnya. Ya, jadi netizen itu salah satu potongan episode persahabatan antara Prof Mahfud dan Prof Renal. Ya, tapi saya ingin mempertegas lagi waktu kita ke istana begitu ya. Datang ke istana terus kemudian kita ketemu presiden, saya tuh berharap presiden pengen tahu gitu. Apa fakta-fakta di belakang itu semua yang ditemukan. Kalau kan kita lihat video yang dikumpulkan orang-orang yang sampai akhir mautnya mereka merekam begitu ya. Dan orangnya sudah tidak ada. Kita waktu itu kan review video-video itu. Semua kita punya videonya kita punya waktu itu. Nah, saya berharap begitu. Tetapi presiden tidak punya waktu banyak, tapi mengatakan tiba-tiba ketika menyampaikan bahwa sanksi akan seperti apa dan sebagainya, tiba-tiba presiden Jokowi mengatakan hati-hati Prof Mahfud, itu tidak boleh begitu. Saya terus terang kaget begitu ya, kaget. Saya berharap justru dapat
Presiden ingin menceritakan seperti apa, tentu ada diserahkan kepada pihak-pihak yang kemudian akan menempatkan. Tapi kemudian Prof. Mahfud mengatakan dengan tegas, tapi Pak, itu sudah ada orang yang mati, jadi harus ada pidananya tidak bisa hilang. Harus jalan terus. Harus jalan. Dan saya tertegun ketika itu Pak Jokowi kemudian bilang, oh iya. Jadi statement pertama dengan kedua tuh sudah berbeda begitu. Oh iya. Dan setelah itu digenjot terus oleh Pak Mahfud ketika press conference ke depan gitu ya. Bahwa sanksinya begini, ini begini, mereka harus begini. Itu tetap digenjot di ini kan. Dan kita semua maju begitu menyampaikan, karena itu tragedi yang luar biasa, kemanusiaan luar biasa. Ini banyak cerita yang bisa muncul hari-hari ini yang kira-kira pers bisa merekam dengan baik penjelasan Pak Mahfud maupun Pak Renal tentang tragedi Kanjuruhan ketika itu. Bagaimana tim TGPF itu bekerja dengan sangat singkat dengan rekomendasi yang sangat tegas, yang kemudian membuahkan hasil seperti sekarang. Itu Prof. Sementara ya, jadi ini bagian dari opening kita akan masuk ke. Nah itu ya sobat ya, ternyata tragedi Kanjuruhan, Kanal Kasali waktu diajak Mahfud MD itu ternyata Kanal Kasali itu dalam habis operasi, tapi demi kepentingan masyarakat dia langsung mengiyakan tanpa ada keluh kesah, baru habis operasi pasang ringnya. Jadi Mahfud MD itu menceritakan pengalamannya memimpin tim gabungan pencari fakta untuk tragedi Kanjuruhan. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas meski menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Ya. Dan Renal Kasali juga yang terus bergabung di tim tersebut menceritakan bagaimana terlibat meski sedang keadaan kondisi kesehatan yang tidak prima. Ia menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi pada penegakan keadilan. Dan perlu sobat tahu kenapa tragedi Kanjuruhan tidak menjadi pelanggaran HAM yang berat. Selain tekanan dari berbagai pihak, tadi kita menyimak bahwa Komnas HAM yang tidak mau menyatakan bahwa itu pelanggaran HAM yang berat. Dan di saat ada tindak pidana pun tahu sendiri Presiden Jokowi langsung menolak, itu tidak bisa. Walaupun akhirnya di statement kedua atau tanggapannya kedua dia udah mulai berubah tentang, karena udah dikunjung terus katanya sama Mahfud MD tentang ada tindak pidana hukum yang notabene karena udah melakukan tindak pidana awal. Itu sobat. Jadi kan sekarang tahu kenapa kasus itu tidak terus berkembang, karena emang keadaan Komnas HAM-nya yang ini ya, yang tidak mau menyatakan bahwa itu pelanggaran HAM berat. Gitu kan. Yuk tanggapi atau tanggapi di kolom komentar ya, bagaimana pendapat sobat semua tentang hal ini, dan bagaimana pandangan sobat. Yuk tanggapi di kolom komentar tentang pendapat ini, dan jangan lupa untuk like, share video ini. Dan bagi sobat yang belum subscribe, mohon subscribe-nya supaya channel kami bisa terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.